take the ball, I bounce it, I shoot, I miss it. Toxic dalam bahasa Indonesia berarti lagi. Sedangkan parenting adalah pengasuhan. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan toxic parenting? Nah, toxic parenting adalah pola pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga, terutama orang tua, yang salah atau keliru di mana para orang tua tanpa sadar melakukan pola asuh tersebut sehingga dapat melukai psikologis anak. Nah, satu lagi, toxic parenting yaitu orang tua melakukan toxic saat masuk, di mana mereka lebih mengedepankan keinginan sendiri tanpa peduli dengan perasaan dan pendapat anak, tanpa memperdulikan bahwa anak juga memiliki hak atas dirinya sendiri. Sebagai orang tua tentu kita tidak menginginkan melakukan toxic parenting kepada anak, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, bahkan bisa berlanjut sampai dewasa. Perlu diketahui bahwa ada beberapa ciri-ciri toxic parenting, diantaranya adalah terlalu mengontrol anak. Nah, terkadang menjadi orang tua itu lupa jika anak juga memiliki keinginan mereka sendiri. Ketika usia masih kecil, mungkin kadang orang tua memiliki rasa takut yang berlebihan kepada anak ketika anak melakukan sesuatu. Seperti, jangan bermain sepeda, nanti jatuh loh. Nah, hal seperti itu akan membuat anak serba salah dan tidak boleh sehingga menimbulkan kekecewaan dan kebencian bagi anak. Membentak anak. Mungkin sebagian orang tua menyebutnya dengan ketegasan. Namun tanpa disadari, hal semacam ini justru akan menimbulkan luka batin pada anak. Karena anak akan merasa takut pada orang tua atas kesalahan yang dilakukan. Melakukan kekerasan verbal. Pasti sulit menahan amarah saat kita melihat tingkah anak yang sangat bervariasi. Sehingga kita harus meledak-ledak meluapkan emosi. Nah, hal inilah yang justru akan membuat anak menjadi takut, bahkan bisa saja loh anak membenci orang tua. Sikap menyalahkan. Orang tua yang baik tentu tidak akan menyalahkan anak begitu saja, namun akan memberikan masukan, kritikan yang baik agar bertujuan anak memahami dan mampu mengintrospeksi diri. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi, jangan menyamaratakan anak, apalagi membanding-bandingkannya anak kita dengan anak yang lain. Well, sejatinya setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, para ayah dan bunda, perlu kita ketahui bahwa toxic parenting ini biasanya akan terjadi berulang kali seperti mata rantai. Seringkali toxic parenting ini dilakukan oleh orang-orang yang pernah menjadi korban dari toxic parenting orang tua mereka sebelumnya. Tentunya pengalaman tersebut semakin lama akan menumpuk dan tanpa sadar mereka akan melakukan hal yang sama terhadap anak mereka nanti. Toxic parenting anak dalam keluarga sangat berpengaruh dengan hubungan antara orang tua dan anak dengan kualitas yang sangat buruk. Peran orang tua harusnya memberikan pola asuh yang baik terhadap anak, mulai cara mendidik maupun menentukan pola sikap pribadi anak dalam menentukan kehidupannya nanti. Oleh karena itu, melakukan toxic parenting anak dalam keluarga sangat tidak dibenarkan. Dalam keluarga, anak berhak mendapatkan pengasuhan-pengasuhan tersebut yang seharusnya diberikan pertama kali oleh keluarganya agar dia mampu berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Memberikan toxic parent kepada anak dengan alasan demi kebaikan anak hanya akan memberikan dampak buruk kepada anak. Anak bisa saja mengalami gangguan mental seperti depresi, stres, kurang percaya diri, minder, tertutup karena tekanan dari orang tuanya. Oleh karena itu, toxic parenting ini sangat berbahaya dan harus dihindari agar anak tidak mengalami gangguan pada mentalnya. So, orang tua tidak mau kan anaknya seperti itu. Gimana sih caranya agar kita orang tua dapat menghindari toxic parenting? Caranya adalah dengan menerapkan
positif parenting akan meningkatkan perkembangan anak. Apa aja sih kira-kira pola asuh positif yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu mengenali perilaku anak. Jika anak membuat suatu kesalahan, kita sebagai orang tua tentunya jangan langsung marah atau berkata kasar kepada anak tanpa mencari tahu alasannya. Orang tua perlu melakukan pendekatan terhadap anak agar anak dapat lebih dekat dan terbuka kepada orang tuanya. Karena anak juga perlu untuk dipahami. Yang kedua, yaitu memberikan kesempatan. Seperti anak diberikan kesempatan untuk berpendapat, berbicara, melakukan sesuatu, atau diberikan privasi. Maka anak tidak akan merasa tertekan. Mereka akan merasa bahwa orang tuanya memberikan kepercayaan kepadanya. Yang ketiga, yaitu emosi. Dalam pengasuhan, jangan sampai ya emosi ini akan menjadi toksik dalam pengasuhan. Sebagai orang tua harus bisa mengontrol emosi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu komunikasi yang baik. Perlunya menjalin komunikasi baik dengan anak agar anak lebih dekat dan nyaman kepada orang tuanya. Dengar ya ayah bunda, jangan jadi orang tua yang toksik. Tidak memberikan kasih sayang dan keamanan pada si kecil, mengkritik terlalu berlebihan, meminta banyak perhatian pada anak, dan gak memberikan waktu buat si kecil untuk belajar tumbuh. Membuat lelucon yang toksik seperti menyinggung berat badan dan lain sebagainya. Memasang ekspektasi terlalu tinggi pada anak, menggunakan uang dan rasa bersalah untuk mengontrol anak, dan yang terakhir tidak memperbolehkan anak mengekspresikan perasaan negatifnya. Jadi, buat orang tua, didiklah dan sayangi anakmu sebaik mungkin agar kelak dia menjadi pribadi yang lebih baik. Toxic parenting. No, 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 No.